Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ustadzah Yasri, pengampu pelajaran tahfidz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin di kelas 10 semester 1. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, di sini kita akan membahas materi tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Untuk hukum nun sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang terakhir adalah iqlab. Kita akan membahas terlebih dahulu idhar. Untuk idhar, kita sering menyebutnya dengan idhar halki. Menurut bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah pembacaan nun mati atau tanwin sesuai dengan makhrajnya tanpa digunahkan apabila bertemu dengan salah satu huruf halkiyah atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Untuk huruf-hurufnya adalah huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf gha, ghain, ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf kha. Untuk contoh dari idhar di sini, contoh yang pertama min ilmin, ya, min ilmin. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka cara membacanya idhar, ya, harus jelas, ya, min ilmin. Kemudian contoh yang kedua man amanah. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, cara membacanya idhar juga, ya, jadi harus jelas. Kemudian yang terakhir ada contoh min hadin, ya. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha, ya, cara membacanya juga harus idhar, min hadin. Selanjutnya kita akan membahas idgham. Ya, untuk idgham secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham. Atau pengucapan dua huruf seperti dua huruf yang ditasydidkan. Untuk pembagian idgham ini ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, ya. Untuk idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah itu idgham dengan gunnah, ada pula dengan yang tidak digunakan yaitu idgham bila gunnah. Untuk contoh idgham, ya, untuk idgham bi gunnah terlebih dahulu, di sini ada 4 huruf. Yang pertama huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw, ya. Dan apabila huruf nun bertemu dengan huruf-huruf idgham tersebut, maka harus dimasukkan, ya. Untuk contoh yang pertama, faman, bacanya faman ya'mal, tulisannya faman ya'mal, akan tetapi cara membacanya faman ya'mal. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka harus diidghamkan atau dimasukkan. Cara membacanya faman ya'mal. Contoh yang kedua, min ni'matin. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun, ya. Nun bertemu dengan nun, maka huruf nun harus dimasukkan terhadap huruf nun. Cara membacanya min ni'matin. Selanjutnya ada bum mukim, ya. Di sini terdapat huruf ba, ya, huruf ba berharokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka harus digunakan juga. Cara membacanya ada bum mukim, ya. Contoh selanjutnya yaitu yauma idzi wahiyah. Yauma idzi wahiyah, ya. Di sini terdapat huruf dzal yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw, maka huruf dzal dimasukkan ke dalam huruf waw. Cara membacanya yauma idzi wahiyah, seperti itu. Selanjutnya di sini disebutkan huruf-huruf idgham bila gunnah, ya. Yang pertama bi gunnah, yang kedua bila gunnah, yaitu huruf lam dan ro. Dan apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam atau huruf ro, maka harus dimasukkan juga ke dalam huruf lam dan ro. Contohnya min ladunhu
ya, huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka harus dimasukkan ke huruf lam juga. Cara membacanya miladunhu. Contoh yang kedua, min rabbihim. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka huruf nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ro. Cara membacanya mir rabbihim. Selanjutnya kita membahas bab tentang iklab. Iklab secara bahasa artinya merubah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim dan harus disertai dengan gunnah. Untuk contoh iklab ada 3 di sini. Yang pertama, yanbu'an, ya, tulisannya yanbu'an, akan tetapi di sini karena ada huruf nun sukun, ya, nun sukun bertemu huruf ba, ya, maka harus dibaca iklab, ya, huruf nun, ya, harus dibaca iklab karena bertemu dengan ba, maka huruf ba diganti menjadi huruf mim, ya. Cara membacanya yambu'an, yambu'an. Contoh selanjutnya sami'un basirun, ya. Sami'un basirun, ya. Di sini terdapat huruf ain, ya, huruf ain berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka huruf ba ini berubah menjadi huruf mim. Cara membacanya sami'un basir, ya. Sami'un basir. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya yaitu tulisannya anburika. Anburika, ya. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba juga, maka huruf ba berubah menjadi huruf mim. Cara membacanya amburika. Amburika. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ikhfa, ya. Ikhfa atau lengkapnya kita sering menyebutnya dengan ikhfa hakiki. Secara bahasa artinya menutupi, sedangkan yang dimaksud di sini adalah pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa memiliki sifat antara idhar dan idgham dengan disertai gunnah. Kemudian untuk huruf-huruf ikhfa di sini ada 15. Yang pertama huruf ta, huruf zain, huruf fa, huruf ta, huruf jim, huruf dhad, huruf dha, huruf shad, huruf tha, huruf kaf, huruf shin, huruf qaf, huruf sin, huruf dal, dan huruf zal. Yang terakhir yaitu huruf dal. Dan apabila huruf non sukun tadi atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa di sini, maka cara membacanya harus ikhfa, ya. Harus ikhfa. Untuk contoh dari ikhfa di sini ada 2, yaitu yang pertama non mati terlebih dahulu. Di sini non matinya bertemu dengan huruf ikhfa yaitu berupa huruf shad, ya. Maka cara membacanya harus didengungkan, ya. Cara membacanya min siyamin, ya. Jadi harus ada deng sedikit, ya. Min siyamin, ya. Kemudian contoh yang kedua masih ada contoh nun mati di sini bertemu dengan huruf shad, ya. Cara membacanya fangsurna, ya. Contoh selanjutnya min samarotin, ya. Cara membacanya min samarotin karena huruf ikhfa di sini, ya, huruf ta, ya, sebelumnya ada huruf nun sukun, maka harus didengungkan, ya. Cara membacanya min samarotin, ya. Selanjutnya selain nun mati di sini ada tanwin juga bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Contohnya qa'an sof sofa, qa'an sof sofa, ya. Di sini terdapat huruf ain yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf shad, ya. Cara membacanya harus didengungkan juga. Qa'an sof sofa. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua ma'ang sajjaja, ma'ang sajjaja, ya. Di sini terdapat huruf hamzah berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf ta. Maka harus dibaca ikhfa juga. Ma'ang sajjaja, ya. Kemudian yang terakhir
yaitu contohnya sobron jamilah ya. Sobron jamilah. Untuk tulisannya akan tetapi cara membacanya sobron jamilah ya. Di sini terdapat huruf ro ya bertemu dengan huruf jim. Huruf ro yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf jim. Maka cara membacanya juga harus didengungkan. Sobron jamilah. Baik anak-anak semuanya, berikut Ustazah telah menjelaskan materi tajwid yaitu hukum nun, sukun, dan tanwin. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian video pembelajaran yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.